Nona Sen. Di mana Pak Zhou? Dia sebenarnya di mana? Aku dan Pak Zhou sudah menikah 10 tahun. Saat melamar, dia pernah bersumpah, katanya seumur hidupnya. Sumpahnya itu, apakah dia juga pernah mengatakannya padamu? Nona Sen, kamu gila apa? Kamu benar-benar membawa dia? Tidak mungkin. Di mana Pak Zhou? Pak Zhou ini, aku bisa menyerahkannya padamu. Tapi kalian Berani menyakiti anak perempuanku. Mian Mian. Mian Mian, lihat mama. Mian Mian. Mian Mian, bangun. Mian Mian. aku tidak akan memaafkanmu. Kakak senior, untung kamu membawanya tepat waktu. Mian Mian sudah, tidak ada bahaya nyawa, hanya saja. Hanya apa? Kapan dia bisa bangun? Masih perlu diamati. Pak Zhou, Aku tidak akan memaafkanmu. kakak senior, dia memukulimu. Bagaimana mungkin? Seluruh kota Yun tahu. Profesor besar Pak Zhou adalah yang paling menyayangi istri. Awalnya aku melepaskan harga diri, di depan seluruh siswa dan guru, Neil di depanmu untuk melamar. Tapi kamu, mengapa kamu tidak patuh? Mengapa harus berbicara dengan pria lain? Mengapa? Apakah kamu tahu seberapa besar cintaku padamu? Apakah kamu tahu, perbuatanmu membuatku sangat sakit hati. Aku bisa membantumu. Hanya diriku sendiri yang bisa membantuku. Pak Zhou, Aku ingin membuatmu benar-benar hilang dari duniamu. menumpang keturunan keluargaku. Memanfaatkan jaringan pertemananku, membuatku resign, langkah demi langkah membangun karirmu dan posisimu. Padaku penuh perhatian, memutuskan pertemananku, menipuku secara emosional, berulang kali mengisi kekuranganmu dan kesombonganmu. Memang, akhir dari semua pernikahan, hanya sendirian saja. Nona Lin. Putri Direktur Lin, kunci untuk naik ke Dewan Direktur. Kunci untuk promosi ke Dewan Direktur. Kunci untuk promosi ke Dewan Direktur. Aku adalah Nona Lin. Aku mencintai Pak Zhou. Di matanya, hanya seorang pembantu rumah tangga. Dia sudah tidak mencintaimu lagi. Cinta. Pak Zhou jenis pria seperti itu, hanya mencintai masa depannya, hanya mencintai keuntungannya, tapi tidak pernah mencintai seorang wanita. Kamu tidak pernah dicintainya, kamu tidak akan paham, selama aku memberinya, mengirim pesan. Bawa aku ke pantai, dan menemani melepaskan kembang api, dan khusus memilih untukku. 1. Batu berbentuk hati. Dia pernah berlutut padaku. Dia berlutut padaku. Hanya mencintai aku. Dia berkata jika melanggar sumpah. Pak Zhou pria ini, malas sampai sumpahnya. Kamu masih berharap dia mencintaimu. Mengapa tidak? Aku muda, cantik, dan bersinar. Dia juga bilang, saat bersamaku, adalah saat paling bahagia. Nona Lin. Kan, direktur sekolah. Lin Kuanjiang adalah ayahmu. Lalu apa? Pak Zhou 2 tahun ini, sampai mimpi pun ingin masuk Dewan Direktur. Dia mendekatimu, bukankah sejak saat itu, dimulai? Apa maksud perkataanmu? Apakah kamu kira dia mencintai kamu? Atau kesempatan naik pangkat? Dia tentu mencintai aku. Aku akan membuktikannya padamu. Baiklah. Aku menunggu.
Aku hanya berharap Hari ini milikku. tidak akan menjadi hari besokmu. Sayang. Ayahku bilang, tahun ini sepertinya tidak merekomendasikanmu masuk Dewan Direktur. Semoga Ketua Chen di Dewan Direktur banyak mendukung. Bagus sekali. Suamiku memang sangat murah hati. Tapi memberikannya yang asli padamu, seperti suami jenis itu, pria rendahan seperti itu. Aku benar-benar melihatnya sekarang. Harus membuatnya berdarah. Tidak usah buru-buru. Kamu harus menolaknya dulu. Mainkan trik-trik rendahan seperti itu. Tidak akan masuk Dewan Direktur. Aku ingin melihat daya tarik pribadimu yang sebenarnya. Pesona pribadi. Lalu Ketua Chen, apakah kamu ingin melihat pesona pribadiku? Atau pesona pria? Suamimu. Benar-benar tidak punya batas. Aku muak melihatnya. Memang menyiksamu. Semua ini aku ambil, tapi masih perlu kakak membantuku. Lihat di Dewan Direktur. Kamu menyakitiku. Apakah kamu bersamaku hanya untuk masuk ke Dewan? Bagaimana mungkin? Cintaku padamu telah kusumpahi. Aku tahu. Baiklah, besok pagi aku punya kelas. Aku pergi dulu. Tapi, Sayang. Kamu berpakaian seperti ini. Ingin menggoda siapa? ada masalah apa? Aku tidak suka. Dan dokter itu, cara dia melihatmu, aku juga tidak suka. Kamu. Suami. Minum sup. Tahun ini adalah kesempatan terakhirmu masuk Dewan Direktur. Tanpa dukungan Direktur Lin, di depanmu, satu-satunya penolong adalah pelanggan lamaku, Chen Ping. Dia sebenarnya selingkuh di belakangku. Pengacara Sen. Aku ingin bercerai dengannya. Aku ingin dia pergi tanpa apa-apa. Ingat. Jangan panik. Pada saat seperti ini, hal pertama adalah menemukan hal yang paling dihargai pria, lalu hancurkan sepenuhnya. Aku pernah membantu banyak wanita. Keluar dari pernikahan yang menyiksa. Pak Zhou. Kamu belum pernah melihatku sebagai pengacara perceraian. Nona Sen, suamimu dengan alasan investasi. Semua dipindahkan. Kakak Sen, hasil identifikasi keluar. Perhiasanmu itu, semua palsu. Pengacara Sen Yi, pasanganmu pernah mengirimkan laporan evaluasi ke rumah sakit. Kondisimu termasuk wan-wankan ringan. Jika bercerai, kamu akan kehilangan hak asuh anak. Memang setelah menikah, semua panggilan untuk wanita, kekasih, istri. Ibu. Ada nama tersembunyi, korban. Pak Zhou. Siap-siap menerima. Kemarahanku. Aku akan ambil dulu karirmu yang paling kamu hargai. Lalu. Adalah tubuhmu yang kamu anggap sehat, dan kamu, kekayaan yang kamu pindahkan karena selingkuh. Akhirnya. Adalah sumpah saat kamu melamarku. Langkah pertama. Nona Lin. Guru Zhou, aku rasa belakangan ini, pelajaranmu sedikit mengabaikan. Siswa Wan-Wan, tunggu guru masuk Dewan Direktur. Lebih tidak ada waktu membantu pelajaranmu. Tapi aku percaya, Wan-Wan adalah anak yang pintar. Dengan dirimu sendiri, juga akan mendapat nilai bagus.
wanita. Hanya tahu cara mainkan trik. Guru Zhou, sekarang, kamu masih hanya calon Dewan Direktur. Posisimu tidak di sini. Direktur Lin, biarkan dia duduk di sini saja. Aku rasa Guru Zhou bisa menjadi hari ini kita objek diskusi utama. Terima kasih Ketua Chen. Aku sangat tersanjung. Suami, siap-siap. Makan makanan yang aku siapkan. Melihat langsung, hal yang paling kamu hargai hancur. Pasti campur aduk rasanya. Selamat atas promosimu ke Dewan Direktur. Apakah kamu tahu aku akan kalah, atau sengaja menertawakan? Ya, lepaskan. Aku bukan tempatmu mengeluarkan amarah. Kamu semakin berani ya. Apakah aku tidak pernah bilang, membiarkanmu? Nona Sen, Kamu manis sekali. berani memberi. Setiap hari kamu memberi aku segelas susu tidur. Aku naturally memberimu segelas minuman tidur. Lepaskan aku. Kamu harus tahu akibatnya jika membuatku marah. Aku tentu tahu. Semua memberitahuku selama ini. Apa itu? Kamu sekarang semakin berani. Berani berbicara seperti ini padaku. Baiklah. Tidak apa-apa. Aku akan mengajarmu perlahan bagaimana berbicara dengan suami. Atau biarkan aku mengajarmu bagaimana berbicara dengan istri. Apa yang kamu lakukan? Aku ingin membantumu menepati. Sumpah lamaranmu. Jika melanggar sumpah, biarkan aku direbus menjadi daging yang hancur. Istri. Lepaskan aku, baik. Aku sedang berpikir, apakah daging iga dulu? Daging paha? Atau daging babi? Istri. Kamu, Jangan bercanda, baik. sumpah cintamu padaku adalah lelucon. Bukan. Bukan. Apakah kamu lupa? Aku adalah pengacara. Yang paling menghargai semangat kontrak. Istri, aku salah. Aku benar-benar salah. Kamu tidak tahu salah. Kamu tahu, dirimu sendiri hampir selesai. Istri, begini saja. Baik, selama kamu melepaskanku, kemudian apa saja aku dengarkanmu. Apa saja yang kamu suruh aku lakukan. Kemudian aku tidak akan memukulimu lagi. Aku segera putus hubungan dengan Nona Lin. Kita hidup bahagia bersama. Baik. Baik. Apakah menandatangani perjanjian cerai ini? Pergi tanpa apa-apa. Atau biarkan aku membantumu? Menepati sumpah. Pilih sendiri. Guru. Wan, cepat lepasin aku. Nona Sen lihat gambar asli 3, 2M. Tubuh suamimu benar-benar menggoda. Malam ini, aku akan ganti Guru Zhoumu menepati sumpah lamaranmu. Rasa sakitku. Kamu juga harus rasakan.
baik-baik saja. Air apa ini? Air cuci pot, begitu pahit. Sup yang dibuat istrimu, lebih enak. Apakah kamu berani minum? Apa yang kamu katakan? Aku belum tanya kamu, bagaimana dengan video itu? Jika bukan ayahmu, tidak membiarkanku masuk dewan direktur. Aku sampai malu seperti ini. Perbuatan memalukanmu sendiri, masih menyalahkan ayahku. Aku bahkan harus membantumu menjelaskan. Mungkin ini masih bisa diperbaiki. Sekarang belum bisa. Menyinggung lelaki kecil ini. Mulutku yang sial. Aku dibuat marah oleh Nona Sen. Itu perempuan itu. Lihat video itu, jelas. Itu Ai yang dibuat. Bagaimana mungkin itu aku? Dengan tubuhku. Ayo kamu sentuh. Sentuh cepat. Sentuh baik-baik. Baik tidak. Jijik. Pengacara Sen. Sekarang Pak Zhou di sekolah, menjadi tikus jalanan. Taktikmu benar-benar melegakan. Ini hanya main-main kecil, aku tidak peduli. Lalu mengapa kamu memposting foto memalukannya ke seluruh sekolah? Pak Zhou tidak pernah, hanya puas mengajar. Dewan Direktur tidak ada kesempatan. Institut kimia mereka, posisi direktur. Selalu kosong. Hanya dengan dia. Apa kemampuannya? Kemampuan naik dengan wanita. Ayo Wan-Wan. Minum bubur. Ayo. Bagaimana? Apakah tidak enak? Aku minum. Di sini hangat. Lalu. Kamu harus menjaga dirimu. Aku mungkin. Apa maksudnya? Apakah kamu pergi? Sekolah. Aku sudah tidak bisa mengajar. Tidak pergi. Lalu apa? Lalu kita bisa jual bubur bersama. Bersama. Aku bercanda. Kamu bilang. Kamu bilang teman seangkatanmu, guru Wang bisa jadi direktur. Mengapa? Ya benar. Posisi direktur kimia. Selalu kosong. Aku pergi bicara dengan ayah. Biarkan kamu jadi. Aku tidak cocok. Kamu adalah pria yang aku pilih. Nona Lin. Kamu adalah yang terbaik. Jika dia jadi, bukankah itu menguntungkan? Perempuan itu, dan pria rendah. Waktu harus menguntungkan. Naturally harus. Setelah semua, pria kecil dan anjing, langgeng selamanya. Mian sudah lewat masa bahaya. Segera bisa bangun. Untung ada kamu. Nona Sen buruk sekali. Pak Zhou benar-benar jadi direktur. Tidak tahu dia pakai cara apa. Sampai Direktur Lin mendukungnya sepenuh hati. Sedangkan aku dipindahkan dari Dewan Direktur. Suamiku jadi pria rendahan selama 10 tahun. Kelicikan dan caranya, aku paling tahu. Posisi direktur itu aslinya. Aku pilih untuknya. Umpan ikan paling lezat. Ingin jatuh dengan parah. Naturally harus membantunya naik tinggi. Dia melamarku. Ini juga kau pamerkan. Benar-benar pria kecil tanpa batas. Ada acara bahagia. Naturally merayakan. Aku juga untuk Pak Zhou. Mempersiapkan hadiah. Penolong besarku. Kamu akhirnya ingat aku. Kamu masih sama dramatisnya. Jika bukan kamu membantuku dengan yang pria kekerasan rumah tangga dan selingkuh, pria rendahan cerai. Aku tidak tahu akan dibohongi seperti apa. Aku datang mencarimu kali ini juga untuk yang pria kekerasan rumah tangga dan selingkuh. Guru Zhou. Tidak kelihatan, dia ternyata sangat jahat. Tuhan seharusnya memberi setiap wanita sepasang mata yang bisa melihat, agar bisa cepat melihat topeng pria. Apa yang kamu inginkan? Sekarang Pak Zhou adalah direktur institut mereka. Pejabat baru tentu perlu mencapai prestasi. Tekanan ini, aku harap kamu bisa berikan. Ini mudah. Semua orang tidak tahu, pendukung utama Universitas Qingbei adalah grup keuangan Huran milikku, Dana Institut Kimia. Hentikan dulu.
Lalu pria kecil itu. Penderitaan yang kualami dari Pak Zhou. Aku percaya dia juga tidak bisa menghindarinya. Aku baru jadi direktur. Ayahmu menghentikan dana. Apakah kamu masih bilang dia tidak sengaja menargetkan aku? Ini ada hubungannya dengan ayahku. Dia sudah mempromosikanmu secara istimewa. Salahkan. Dirimu sendiri tidak punya kemampuan. Siapa yang tidak punya kemampuan? Mengapa kamu berteriak padaku? Kata-kata istrimu. Awalnya aku tidak percaya. Jangan sebut dia padaku. Kamu memukulku. Kamu benar-benar berani memukulku. Sayang, maafkan aku. Aku salah. Aku tidak bisa mengendalikan diri. Aku terbawa emosi. Ayo kamu pukul aku. Pukul aku. Aku salah. Cincinnya bagus. Tapi aku sarankan kamu, periksa keasliannya. Kamu sudah tahu, kan? Sekarang Pak Zhou sudah jadi direktur. Hanya dengan bersamaku, baru bisa sepenuhnya menunjukkan bakatnya. Bakat. Benar-benar harus kongratulasi kalian. Semakin kamu rebut status istri, semakin sia-sia. Hatinya hanya untuk aku. Semakin kamu berjuang, semakin lucu. Sudah diambil olehmu, wanita hanya pria yang tidak mencintainya. Sebut. Dia sangat mencintaimu. Mengapa kamu tidak berani melepas kacamata hitam? Aku ingatkan kamu, pria kekerasan rumah tangga, hanya 0 kali. Atau tak terhitung. Dia tidak akan. Dia sudah tahu salah. Dia berlutut memintaku memaafkan. Istri. Maafkan. Aku hanya terlalu mencintaimu. Aku janji. Tidak akan ada lagi. Baik. Kamu pergi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Kamu pergi tidak? Aku hamil. Distribusi gema lapisan otot merata 3. Bagus sekali, Wan Wan. Anak ini adalah bukti cintamu. Pak Zhou. Aku pikir kamu tidak mau meninggalkan anak ini. Bagaimana mungkin? Aku sangat mencintaimu. Aku tentu juga mencintai anak kita. Benar-benar merepotkan. Persis pada saat seperti ini mengganggu. Bertemu denganmu benar-benar terlalu bahagia. Pak Zhou tidak punya tanggung jawab mengajar yang baik, juga tidak punya kemampuan manajemen. Sekarang duduk di posisi tinggi, hanya akan dibakar di api jika kita bisa memantau setiap gerakannya. Nasib sial, anjing baik tidak menghalangi jalan untuk yang worth it. Saya dan Bapak Zhou sangat bahagia, tak perlu kamu urus. Inilah kebahagiaan yang kamu inginkan. Sejak saya hamil, semuanya jadi semakin parah. Saya belum pernah bilang sama kamu, jangan bicara dengan laki-laki lain. Anak saya. Saya lakukan ini, hanya demi kamu dan anak. Ketahui itu. Dia mengambil semua uang saya, lalu. Untuk mengendalikan saya. Ini adalah barang langka yang saya tunggu lama, edisi terbatas. Kok boros begitu? Nanti uang kamu simpan di saya ya. Saya lakukan ini semua demi kebaikan kamu. Tahu kan? Kamu datang untuk melihat saya malu ya? Benarkah? Saya tidak sepele seperti itu. Apakah kamu tidak membenciku? Dulu pernah. Setelah tahu apa yang kamu alami, saya merasa sangat lega. Tapi saya tahu, bahkan tanpa kamu, Nona Lin, dia akan mencari wanita lain. Pelakunya hanya dia. Hidup saya telah dihancurkan olehnya. Saya baru berusia 32 tahun. Baru sadar untuk hidup demi diri sendiri. Kamu lebih muda. Lebih berhak untuk memulai lagi. Jauhi pria brengsek itu. Kapan saja tidak terlambat. Lalu apa yang bisa saya lakukan untukmu? Ada yang bisa saya bantu. Apakah kamu bisa masak? Ibu Li sudah bercerai. Pengacara cerainya adalah Nona Sen. Istri, saya salah. Saya memutuskan untuk berubah. Bisakah kita tidak bercerai?
Istri, minum sedikit saja, sedikit saja. Saya yang ambil. Kamu kembali ke rumah sendiri. Mengapa begitu gugup? Memang ya. Saya dengar. Kamu dengan Ibu Li dari grup Huran. Sepertinya cukup dekat ya. Ibu Li adalah klien saya dulu. Setelah menikah, tidak ada kontak lagi. Lihat saya sebagai rektor ini. Dana terkendala. Tentu saja uang kecil ini, bagi Ibu Li, hanya seperti debu. Selama kamu mau membantu saya meyakinkannya, dengan begitu, saya di sekolah bisa berdiri tegak. Selama kamu membantu saya, apapun yang kamu minta, saya rela, saya lakukan. Saya bisa meyakinkan Ibu Li, tapi kamu harus janji saya, setiap malam, harus pulang menemani saya makan. Dan, kamu tidak boleh dekat dengan wanita lain. Bisa kamu lakukan, tentu. Sekarang saya sudah kembali, saya sudah siap memutuskan semua hubungan dengan dunia luar. Begini loh. Sekarang saya segera blokir dan hapus semua kontak Nona Lin, blokir dan hapus. Saya jamin setelah ini tidak ada lagi. Makanlah. Jangan usil, segera selesai. Baik. Putri kecil saya sekarang, kok bisa masak sup begitu enak ya? Saya belajar khusus untukmu. Saya sadar, sekarang saya semakin tidak bisa lepas dari kamu. Saya akan minta ayah saya pertahankan posisi rektor kamu, tapi kamu harus janji saya satu hal. Bukan satu saja, 100.000, semua bisa. Saya ingin kamu setiap malam pulang menemani saya makan. Tidak boleh kembali ke rumah istri kamu, bisa kan? Tentu bisa. Siapa mau repot kembali ke rumah perempuan tua itu? Selama saya bisa duduk di posisi rektor, tetap aman, saya akan cerai dengannya. Dengan megah, menikahi kamu pulang. Begini, saya punya rapat. Saya pergi dulu. Baik. Saya tunggu di rumah, sayang. Suami. Kamu yakin tidak pernah bertemu wanita lain? Makan sembarangan apa? Saya tentu tidak. Saya sudah janji kamu, saya pasti lakukan. Makanan saya dan sup kamu saling melengkapi, saling mendukung dan saling menantang. Akan membuat kuat, sehat dan bugar. Tapi jika dia makan dari dua rumah, akan menurun drastis. Penuh racun. Wan. Ah, Mengapa kamu senang sekali tersenyum padanya? Mengapa? Apakah kamu pikir saya tidak cukup pria? Apakah kamu pikir saya tidak bisa memuaskan kamu? Hari ini saya akan buat kamu tahu apa itu pria sejati, pria yang benar-benar. ya. Kamu memang tidak bisa. Kamu tenang dulu ya. Wan. Kamu bilang, siapa yang lakukan ini? Saya akan hancurkan dia. Saya sudah bilangkan sama kamu, itu saya sendiri, sengaja. Mengapa masih tanya? Sini saya sakit di sini, di sini. Nona Lin. Apa yang kamu lakukan? Bapak Zhou. Ikut saya pulang ya. Ke sini. Siapa kamu? Apa yang kamu mau? Nona Lin. Kamu tidak mau ke sini ya? Apakah saya terlalu memanjakan kamu? Guru ini pasti punya kecenderungan kekerasan. Lihat saja matanya. Bapak Zhou, jangan pukul saya takut. Apakah kamu yang pukul Wan?
Kemarin katanya, keluar tenang dulu. Hasilnya tenang di pangkuan pria lain. Benarkah? Lembu tua makan rumput muda. Usia segini, masih ganggu orang. Jijik sekali. Wanita cantik seperti kamu. Ya, Saya memang tidak punya malu. bukannya karena kamu tidak bisa. Orang-orang, siapa yang paham, pria tua tidak dapat, lalu ingin menghancurkan, benar-benar jahat. Sialan. Bapak Zhou. Lihat pria itu, lihat pacar orang, berani. Dia bisa bandingkan, apakah dia bisa? Kamu juga berani pukul Wan Wan. Apa kamu itu pria? Jangan pukul, pukul pria brengsek itu. Tugas saya selesai. Lihat apa, begitu lucu. Adegan bagus. Selanjutnya, tergantung kakak kamu. Utang besar Nona Sen. Saya bayar dengan mudah begini. Apakah itu terlalu menguntungkan saya? Kalau kamu lakukan apa? Dewan sekolah sudah tidak terkendali. Sekarang murid-murid ini berani pukul guru di sekolah. Lalu dia, Nona Lin, baru saja punya pacar nakal, menyebabkan nilai eksperimennya turun terus. Saya hanya ingin baik untuknya, baru menghentikannya. Lihat pacarnya, pukul saya. Pacar Nona Lin, ya. Baru saja ada di sini. Dia di mana? Cukup. Bapak Zhou, apakah kamu begitu pengecut? Ayah. Bapak Zhou profesor ini 2 tahun, selalu ganggu saya, membuat saya berpura-pura jadi pacarnya. Jika tidak, dia akan pukul saya. Apa? Dewan sekolah, saya benar-benar mencintai Nona Lin. Dewan sekolah, Pergi. Nona Lin. Saya salah. Saya tidak seharusnya pukul kamu. Kamu pukul saya saja. Ayo pukul saya. Kita menikah ya. Saya akan mendengarkanmu selamanya. Cukup kamu. Lihat penampilan kamu. Bapak Zhou, saya katakan padamu. Kamu dipecat. Satpam. Bawa dia pergi. Dewan sekolah dengarkan saya. Dewan sekolah. Dewan sekolah dengarkan penjelasan saya. Lepaskan saya. Dewan sekolah. Bukan begitu, kesalahpahaman. Dewan sekolah. Pergi. Wah, guru aneh yang viral. Ternyata di sekolah kita. Lihat apa? Benarkah? Rupanya nama profesor penyayang istri. Hanya citra. Sekarang benar-benar hancur. Sekolah tidak bisa lagi. Nona Lin yang imut ini menyebabkan saya dipecat sekolah dan merusak nama saya di internet. Nona Lin, kamu berani main belakang saya. Halo, Bapak Zhou ya, saya Ibu Li dari grup Huran. Ibu. Ibu miliarder. Bapak Zhou sekarang, di Universitas Qingbei, sudah jadi orang terkenal. Rumor. Itu pasti rumor. Saya katakan pada Anda. Tidak perlu jelaskan, saya tidak tertarik dengan kehidupan pribadi kamu. Sama sekali. Lalu Anda cari saya. Investasi. 10 miliar. Ya, 10 miliar. Ini bisnis. Karena Bapak Zhou, dengan Universitas Qingbei, sudah tidak ada hubungan. Tidak tahu mau tidak. Menerima investasi saya. Investasi. Ya, 10 miliar. Mau. Tentu saya mau. Tidak tahu apa yang Anda butuhkan dari saya untuk Anda lakukan. sikapnya bagus. Saya sudah lihat laporanmu tentang material energi baru. Sangat sesuai dengan rencana strategis kami selanjutnya. Ya Ibu Li. Hasil penelitian kami benar-benar dunia terdepan. Tapi paten proyek ini. Sekarang sepertinya belum. Di pihak kamu, ya. Ini. Bisa diselesaikan kan? Tidak masalah. Anda tenang. Baik, saya keluarkan uang. Bapak Zhou keluarkan teknologi. Senin. Selamat datang Bapak Zhou dengan itikat baik. Kehuran untuk bicara. Jangan terlambat. Baik, tidak masalah. Langit tidak pernah menutup jalan. Tunggu saya pegang paha Ibu Li. Lihat bagaimana saya atasi kalian. Dia sudah tergoda. Paten akademik Bapak Zhou, milik Universitas Qingbei, ingin memisahkannya. Pelanggaran kontrak ini cukup untuk membuatnya repot. Dia tidak tahu, pendukung terbesar universitas adalah grup Huran milik kakak. Dia lebih tidak menyangka, jumlah denda pelanggaran adalah kamu yang tentukan. Kamu yang tentukan. Saya katakan, bantu kamu. Saya akan bantu sampai akhir. Apalagi,
Jenis pindah, harta bersama suami istri pria brengsek. Apa? Denda pelanggaran 20 juta, kalau kamu tidak pergi. Halo? Sial. 20 juta adalah sedikit saja salah. Usaha saya 10 tahun. Semua sia-sia. Tidak. Saya harus siapkan jalan mundur. Dana pendidikan Mian Mian, masih 5 juta. Saya harus ambil uang itu. Istri. Saya ingin pulang. Masuklah. Suami. Selamat kembali ke perangkap yang saya siapkan untukmu. Istri sudah kembali. Pastinya capek hari ini. Duduk dulu ya. Makan malam segera selesai. Kamu minum air dulu. Baik. Kamu tidak tanya, bagaimana Mian Mian hari ini? Ada istri saya yang urus. Saya pasti tenang. Sebagai ayah. Tidak peduli anak perempuan yang dirawat. Hanya fokus manis-manis. Bapak Zhou, akting kamu terlalu buruk. Jika begitu, biarkan saya bantu kamu baik-baik. Suami, saya bantu kamu. Baik. Kecoa. Tidak apa-apa sayang, saya tangkap. Bagaimana bisa ada kecoa? Saya baru semprot kemarin. Semprot. Kapan semprot? Kemarin kamu juga ada. Kemarin, kamu tidak semprot, kamu salah ingat. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ayo, ayo. Surga bantu saya, wanita bodoh ini. Ternyata bantu saya selesaikan. Langkah pertama. Bapak Zhou, karena kamu ingin ambil. Dana pendidikan Mian Mian. Saya akan buat kamu tahu. Apa itu kehilangan total? Sialan Nona Sen. Kemarin saya bikin diri sendiri, begitu menderita. Dia tidak bantu saya. Nampaknya harap dia berikan dana pendidikan. Tidak mungkin. Saya harus pikirkan cara. Efek lampu gas. Melalui penyebaran kebingungan dan keraguan. Untuk mengendalikan seseorang. Menguasai sepenuhnya. Roh individu. Hingga. Gila. Jika Nona Sen gila, masuk rumah sakit jiwa, maka saya adalah wali tunggal. Lalu dana pendidikan 5 juta. Saya memang pintar. Ayo. Kamu pikirkan, jika kamu benar-benar semprot, bagaimana bisa ada kecoa sebesar itu? Kamu pasti salah ingat. Tapi kemarin, baru terjadi. Kamu pasti baru-baru ini. Jaga Mian Mian terlalu capek. Jangan terlalu pikirkan. Apakah benar saya salah ingat? Langkah pertama mulai lancar. Segera. Bahkan kamu sendiri akan percaya. Kamu sendiri gila. Kecoa itu hanya permulaan. Nona Sen, saya beri kamu yang besar. Yang besar. Baiklah. Saya juga mau cuci tangan. Selanjutnya langkah kedua. Kecoa hanyalah selingan. Nona Sen, saya beri kamu yang besar. Istri, kenapa? Apa ini? Benda kecil, lagi buang hajat di kursi. Tidak apa, saya nanti ambil. Kamu bilang apa? Kamu bilang ini. Kotoran anjing ya. Bagaimana bisa kotoran anjing? Kita punya anjing. Itu wajar kan? Apa? Wang Cai. Kesini, kesini. Istri, apakah kamu lupa? Rumah kita punya anjing. Rumah kita. Kapan punya anjing? Wang Cai, sudah 3 tahun. 3 tahun bagaimana mungkin? Istri. Apakah kamu baru-baru ini istirahat kurang? Muncul masalah pada ingatanmu. Ya. Kamu pasti lelah jiwa. Kamu harus istirahat. Kamu tahu kan? Saya seorang pengacara. Istri, kamu tidak jadi pengacara berapa lama? Tapi saya, istri. Saya suami kamu.
Apakah saya akan bohongi kamu? Percayalah pada saya, kamu pasti ada masalah jiwa. Tidak mungkin. Tapi tidak apa, kita periksa dokter. Saya percaya segera akan sembuh. Benarkah, wanita bodoh, apapun yang terjadi? Saya akan mencintaimu. Dokter Wen, apakah kita pernah bertemu? Tidak tahu. Kapan Mian Mian bangun? Dia hanya memikirkan. Dana pendidikan Mian Mian. Dia lakukan langkah pertama. Saya langkah ke-12. Lihat akhirnya siapa yang gila. Zian, sihir kecilmu. Tidak lupakan. Pertama kali bertemu, saya Bapak Wen. Dokter, begini, istri saya, baru-baru ini ingatannya buruk. Benda diletakkan di mana? Juga lupa, apakah semprot atau tidak? Juga lupa, bahkan kamu tahu, bahwa kita punya anjing selama bertahun-tahun. Dia lupa, katakan ini apa? Ya dokter, apakah saya benar sakit gangguan jiwa? Tidak apa, kita perlahan, bicara dengan teliti. Bapak Zhou, kondisi istri Anda, apakah biasanya cemas? Saya tentu cemas, saya sangat mencintai istri saya, kan? Lalu bicara dengan teliti, pekerjaan Anda apa? Saya rektor Universitas Qingbei. Lalu kamu pasti khawatir, tekanan besar ya, tentu. Tapi, Anda terus tanya saya, mengapa? Karena antara suami istri, keadaan jiwa, selalu saling pengaruh. Jadi harus tanya, begitu ya? Kasus ini saya sebelumnya seperti lihat di ponsel. Sangat mengerikan. Dokter, istri itu, dia bahkan sudah sakit sampai membakar rumah. Apakah dia akhirnya masuk rumah sakit jiwa? Ya. Jika terbukti keadaan jiwanya sudah mengancam keselamatan orang lain, memang harus dikendalikan. Itu bagus sekali. Bapak Zhou, Anda bilang apa? Saya bilang wow, itu memang buruk. Mengancam keselamatan orang, memang harus dikendalikan. Lalu dokter, istri saya sekarang, jika didiagnosis, apakah juga harus dikendalikan. Tapi dia sangat sakit, berdasarkan pemeriksaan Nona Sen. Mari kita lihat. Memang benar. Jika dirawat inap, melakukan pengamatan dan pengobatan selama beberapa waktu, akan lebih membantu untuk diagnosis. Apakah itu berarti harus keluar diagnosa psikiatri? Bapak Zhou sepertinya sangat berharap istri sendiri didiagnosis. Anda ini bicara apa sih? Saya ingin segera didiagnosis, agar tahu bagaimana mengobati. Saya juga peduli pada istri saya. ya, suami saya paling sayang saya. Tapi, mengingat kedua pasangan ini sangat mesra, saya sarankan lakukan beberapa kali konsultasi. Akan lebih membantu untuk diagnosis ini. Bapak Zhou, karena kamu terhadap kakak senior, pengendalian mental. Jangan salahkan saya padamu, pengaruh psikologis. Profesor Zhou, besok sudah Senin. Belum selesai juga. Tuan Li itu bisa ditunda 2 hari lagi. Profesor Zhou tidak punya itikat baik. Bukan. Halo. Karena waktunya tidak cukup. Jangan salahkan saya jadi kejam. Istri. Tidak apa-apa, aku ada di sini. Semuanya aman. Aku percaya suamimu. Aku pergi ke rumah sakit melihat mencar. Baik. Bapak Zhou. Hal yang paling ku percaya pada kamu, adalah kamu tanpa batas. Suami kamu.
Kamu sedang apa? Istri. Kamu baru-baru ini terlalu capek. Lihat, kamu sudah kurus. Aku kasihan padamu. Suami. Aku sangat tersentuh. Terima kasih. Bodoh, mengapa menangis? Ayo ambil, tunggu aku. Suami, selama ini otakku tidak baik. Aku takut menyusahkan kamu. Tidak menyangka kamu sama sekali tidak jijik padaku. Itu apa yang kamu katakan? Kamu juga tidak jijik padaku kan? Kata pernikahan kita, dan kita, cinta yang dipulihkan. Mengapa tidak minum? Tiba-tiba aku ingat, hari pertunangan kamu juga beli merek anggur merah ini. Istri. Aku akan selalu mencintaimu, hingga mati. Kita pernah begitu mencintai. Bukankah begitu? Bapak Zhou, aku tanya kamu sekali lagi. Jawab aku, kamu masih mencintai aku. Aku ingin mendengar yang sejujurnya. Kamu sedang ngomong apa? Tentu saja aku mencintaimu. Aku Bapak Zhou seumur hidupku. Bapak Zhou, aku sudah beri kamu kesempatan. Sayangnya, kamu tidak berguna. Mengapa aku merasa agak pusing? Karena kamu bodoh. Nona Sen. Aku harus berterima kasih padanya, membuat aku bisa, secara total, mengakhiri pernikahan ini. Aku 10 tahun pemuda ini. Busa pada anjing. Nona Sen. Dia sangat baik. Memang tidak tangan lemah. Selanjutnya. Kamu berencana apa? Lepaskan aku. Di dalam sangat berbahaya. Istri aku di dalam. Aku harus selamatkan istri aku. Istri, orang kita, sudah masuk menyelamatkan. Tolong bersabar. Istri aku di dalam. Istri. Sudah 2 jam. Pasti sudah mati. Terlalu berbahaya. Jangan masuk. Dia masih hidup. Tapi situasi darurat. Kita perlu pertolongan darurat. Bagaimana mungkin? Nona Sen, oh Nona Sen. Kamu bilang, nasib kamu sebegitu besar. Dr. Wen, Anda datang kemari. Bapak Zhou, saya sudah katakan sebelumnya, keadaan mental suami istri, saling mempengaruhi. Apa maksudnya? Maksudnya adalah, Bapak Zhou, Anda harus ikut kami kembali. Lagi pula, Anda bayar biaya konsultasi psikologi. Kita harus memahami kondisi pasien sepenuhnya. Mengapa tangkap aku? Istri aku yang gila. Kalau tidak, tangkap dia. Tunggu Nona Sen bangun. Dia juga akan pergi. Bawa pergi. Rumah sakit jiwa apa ini? Mengapa sembarangan tangkap orang? Lepaskan aku. Tangkap aku untuk apa?
Aku tidak sakit. Lepaskan aku. Aku benar-benar orang normal. Mengapa kalian ikat aku? Kalian dasar apa ikat aku? Aku sudah bilang, aku orang normal. Lepaskan aku. Nona Sen. Mengapa kamu di sini? Aku katakan pada kalian, dia yang gila. Kalian ikat dia. Lepaskan aku. Aku orang normal tahu. Benarkah? Orang normal. Makan kecoa dan kotoran anjing. Itu semua gula. Dengarkan aku. Itu semua bohongan. Kamu tahu. Suami. Selera kamu. Benar-benar unik. Kamu sebenarnya di rumah, menyimpan kamera pengawas secara sembunyi. Ya. Saya juga penasaran mengapa kamu Melakukan hal seperti itu. Aku. Mungkin tidak tahu. Dari mana mulai? Mungkin biar aku ceritakan. Potong. Sejak kamu tidur dengan wanita lain di tempat tidurku, mulai. Itu, kamu tidak sudah memaafkan aku. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Memaafkan apa? Memaafkan kamu kekerasan rumah tangga padaku. Memaafkan kamu di tempat tidurku. Dari mencar masuk rumah sakit sampai sekarang, kamu lihat dia sekali. Bapak Zhou, aku katakan padamu, sejak kamu menyakiti mencar, hari itu mulai. Aku tidak akan tahan lagi. Jadi, semua ini adalah rencana kamu. Dia. Rupanya kamu. Aku sudah bilang, kalian berdua ada hubungan. Truncated for continuity, but translate as is. Truncated, assume context. Bohong padaku kan? Kamu pikir siapa saja seperti kamu? Binatang yang berpikir dengan bagian bawah. Binatang. Dia di sini benar-benar sakit. Walaupun kamu dokter psikologi, kamu tidak bisa sembarangan menghakimi aku. Dia hanya dokter psikologi, tidak bisa menghakimi kamu. Tapi kamu jangan lupa. Aku adalah pengacara. Kamu. Apa maksudmu? Kejahatan pembakaran. Aku masih di dalam. Itu adalah kejahatan pembunuhan dengan sengaja. Jika kamu adalah orang sakit jiwa, kamu bisa tinggal di sini dengan aman. Tapi jika kamu keras mengatakan diri sendiri orang normal, maka hanya bisa masuk penjara. Kamu sudah rencanakan sejak dulu. Rencanakan orang lain, selalu kamu. Aku hanya bertahan pasif, baru terpaksa merencanakan semuanya. Pilihan masuk atau tidak ada padamu. Saat kamu memutuskan untuk membakar aku, kamu seharusnya tahu akan ada hari ini, ya? Ya. Adalah Lin Wanwan memaksa aku melakukannya. Ya, adalah Lin Wanwan yang memaksa. Benarkah? Bapak Zhou, kamu tak tahu malu. Aku. Wanwan. Rupanya kalian bersama, ya kan? Kamu percaya tidak, untuk uang dan status, pria tanpa batas ini akan tak segan mengorbankan nyawa semua orang. Benarkah seperti itu? Pesta sudah siap. Bagaimana aku bisa tidak hadir? Benarkah tidak ada bahaya? Segera kamu akan tahu. Lihat kan. Jangan jadi seperti aku berikutnya. Maaf. Aku mengerti. Istri asli dan kekasih kecil bersatu. Kalian bermain bagus. Persahabatan saudara perempuan. Istri asli dan kekasih kecil bersatu. Rupanya di matamu aku hanya kekasih kecil. Aku benar-benar buta, memilih pria brengsek seperti kamu. Nona Sen dari pagi, tidak ingin lagi dengan kamu. Adalah kamu yang terus bohong, katakan. Dia yang menempel tidak mau cerai. Kamu juga kekerasan rumah tangga. Hari kebakaran aku juga di tempat. Kamu membuatku muak. Muak. Waktu kamu naik tempat tidurku, mengapa tidak merasa muak? Jika bukan saudara-saudara perempuan, menarik aku di saat kritis. Seumur hidupku sudah hancur karena kamu. Kakak. Siapa lagi?
Aku ceritakan siapa lagi. Video tari telanjang kamu. Aku yang suruh Chen Ping rekam. Denda 2 juta. Aku yang suruh Li Qian tentukan. Anak kecil yang memukul kamu di perpustakaan. Aku yang atur. Aku yang atur. Apalagi kamu ingin tahu? Apa yang bisa kamu katakan? Pria yang paling kamu pedulikan juga, karena keserakahan kamu yang hancur. Sup babi hati gandum hitamku, dengan sup ikan lele kakak. Merusak hatimu. Kepiting kukusku, dan sup daging sapi ubi tomat wan-wan, melukai hatimu. Sup ayam ginsengku, dengan otak renyah kakak, merusak ginjalmu. Aku mengkhianati kalian. Kalian mengkhianati. Siapa yang memasak untukmu? Suami. Istirahat dengan baik. Aku akan datang lagi. Bangun. Istri. Mengapa di rumah masih pakai sepatu hak tinggi? Suami. Apakah kaki aku bagus? Bagus-bagus. Jijik. Tidur tidak jujur. Aku masak sup untukmu. Sangat bergizi. Aku tidak minum. Aku tidak minum-minum. Aku tidak minum, tidak minum, tidak minum. Kamu mau apa? Suami. Hari ini kita makan daging. Daging es. Daging apa? Wanginya enak kan? Suami masih ingat. Sumpah kamu. Aku sedang membantumu menjadi pria yang menepati janji. Bagaimana dengan kaki aku? Mengapa aku tidak merasakan apa-apa? Mungkin efek bius belum hilang. Makan daging. Harus segar, baru enak. Ayo. Makan di mana tambah di mana. Kita makan daging paha. Hampir terbuang sia-sia. Suami. Karena kamu tidak suka makan daging paha, maka daging dada, Perut. pantat, dan kaki. Lain kali. Kamu ingin makan bagian mana? Bapak Zhou. Aku akan membantu kamu. Menepati sumpah kamu. Maaf. Untuk menghukum Bapak Zhou, membuat anak kamu tanpa ayah, anak tidak tanpa ayah, tapi jauh dari pria brengsek. Bapak Zhou gila. Pecah jiwa dan khayal berat. Istri.
Nikah dengan aku ya. Aku Bapak Zhou bersumpah. Seumur hidupku. Hanya mencintai satu wanita kamu. Jika melanggar sumpah ini. Aku. Aku daging aku. Aku. Daging aku di mana? Laporan pemeriksaan Bapak Zhou keluar.